Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika, Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, di satu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah, yang tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku. Lalu Yesus berkata, camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini? Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari sekasih dalam Tuhan, kita bisa melihat di sana hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, itu bisa melakukan membantu janda yang membutuhkan itu, karena kita bisa melihat ada sesuatu di sana. Tujuannya adalah dia membantu seorang yang janda itu karena dia tidak mau diganggu. Motivasinya adalah tidak mau diganggu, sehingga dia membantu untuk meluluskan permintaan janda itu. Tapi di sana kenapa kok ini dipakai sebagai contoh untuk melihatkan bahwa yang jelek pun bisa melakukan tindakan yang baik, membantu orang yang butuh pertolongannya. Yang jelek, yang jahat ya, yang punya niat jahat pun, yang mempunyai keinginan jahat pun, itu bisa membantu yang baik. Nah, sekarang kalau kita bisa melihat, kalau yang seperti itu aja bisa melakukannya, apalagi Allah yang Maha Baik. Bukankah dia akan mendengarkan orang yang membutuhkan kepadanya? Bukankah dia itu akan melakukan dengan penuh kesabaran pula? Dia akan membantu. Tetapi kita bisa melihat bantuannya tentu saja tidak seperti yang kita harapkan. Karena kalau Tuhan membantu, pasti pada saat itu adalah waktu yang tepat dipandang oleh Tuhan, sehingga bantuannya ini memang sungguh-sungguh memang ini yang dibutuhkan. Jadi kita bisa melihat bahwa kalau Tuhan membantu kita atau menolong kita, memberikan anugerah kepada kita berdasarkan waktu Tuhan, bukan berdasarkan keinginan kita. Kalau kita kan dihitung oleh hari. Hari itu artinya adalah perputaran bumi, yang memutar bumi, sehingga kita bisa melihat ada siang dan malam. Lalu tahun bumi memutari matahari, gitu ya. Kita bisa melihat itu kalau bulan itu berarti bulan mengitari matahari. Gitu. Itu kan perhitungan kita manusiawi. Nah, kalau Tuhan, apakah Tuhan juga ada hari, ada bulan, ada tahun? Kalau jawabannya iya, maka kita bisa melihat kalau demikian surga itu mengitari mana gitu. Dalam satu tahun itu surga mengitari apa itu. Nah, maka kita bisa melihat waktu Tuhan tentu saja berbeda dengan waktu kita. Nah, kalau demikian, kalau kita memohon kepada Tuhan, itu kita tidak malu untuk minta kepada Tuhan. Yang aneh adalah kita tidak malu untuk minta kepada Tuhan, tetapi kita malu seringkali mengakui kesalahan kita. Buktinya, kalau kita mengaku dosa, itu jarang sekali. Itu kan tanda bahwa kita seringkali malu untuk mengakukan dosa-dosa kita. Maka
Maka kita bisa melihat kita tidak malu seringkali untuk minta, tetapi kita seringkali malu untuk mengakukan kesalahan-kesalahan kita terhadap orang lain. Untuk minta maaf pun itu seringkali kita juga malu, ada rasa malu. Maka kita di sana dituntut, kalau kita mau kepada Tuhan, tidak jemu-jemu kepada Tuhan, ya kita harus senantiasa tidak jemu-jemu pula untuk melakukan kebaikan-kebaikan pula dalam kehidupan kita, untuk menghapus semua kesalahan-kesalahan kita di hadapan Tuhan pula. Lalu kita juga yang pertama, kalau kita mau tidak jemu-jemu untuk berdoa kepada Tuhan adalah kita harus mempunyai waktu khusus untuk berdoa kepada Tuhan. Kadangkala kita seringkali dalam berdoa tidak butuh juga permohonan kepadanya, namun kita membutuhkan relasi dengan Tuhan. Karena kadangkala apa yang kita pikirkan berbeda dengan yang diharapkan oleh Tuhan atau yang dipikirkan oleh Tuhan. Kadangkala kita mengatakan, oh kita nggak butuh itu, nggak butuh sesuatu. Tapi Tuhan seringkali tetap membantu kita. Kenapa? Karena kita adalah anak-anaknya. Jadi Tuhan itu bersikap tetap mau membantu kalau kita mau berrelasi dengan Dia terus-menerus. Kenapa? Karena kita adalah anaknya. Anak, Tuhan ingin supaya martabat anak ini tetap baik adanya. Dan martabat itu adalah harga diri kita di hadapan Tuhan. Dan kalau harga diri kita baik, Tuhan pun juga akan dimuliakan pula dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dalam memuliakan Tuhan itu tentu saja tidak hanya sekedar kita berpikir yang baik, tidak sekedar melakukan yang baik, namun juga tujuannya adalah demi supaya kita tetap berdekatan dengan Tuhan. Kalau berdekatan dengan Tuhan, nantinya diharapkan kematian kita menjadi tahap penyempurnaan. Jadi apa yang sudah baik di dunia ini disempurnakan nanti setelah kematian itu. Nah, Ibu Bapak, Saudari terkasih dalam Tuhan, maka kita bisa melihat bahwa Tuhan yang Maha Kasih itu akan senantiasa menolong bila kita tidak tahu malu di hadapan Tuhan untuk senantiasa mau berdekatan dengan Dia. Dan dekat itu tidak hanya di dalam doa, namun juga di dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam tindakan maupun di dalam kata-kata kita. Selamat merenungkan.